وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam Sabtu pada minggu ketiga ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majlis kita Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada pembahasan fadlu tarbiyati al-banati fil Islam, keutamaan mendidik anak wanita di dalam agama Islam. Qala al-muallif, berkata penulis, beliau mengatakan, wa ya lil asaf syadid anna ma yaf'aluhu ba'du an-nas idza bushira bil unsa tasakhata min dhalik. Sungguh sangat ironis apa yang dilakukan oleh sebagian manusia jikalau datang kabar gembira kepada mereka tentang kelahiran anak wanita. Mereka kecewa, mereka tidak ridha. Wa hadha al-fi'lu akhlaq al-jahiliyah alladzina dhammahum Allah. Sikap seperti ini merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang Allah telah cela mereka. USG, Pak, anak Anda perempuan, lemas. Aduh, kenapa mama kebayano ini? Malah mama, kita kepengen laki-laki. Aduh, ternyata perempuan. Dia merasa lemas, kecewa. Ini adalah jenis di antara jenis-jenis perilaku orang-orang jahiliyah yang Allah telah cela mereka. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-58 sampai 59. Apa kata Allah? Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Jikalau salah seorang mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhib. Wajahnya menjadi hitam dalam keadaan sangat marah. Ayat ini berbicara tentang mereka perilaku-perilaku jahiliyah. Dahulu para suami di zaman jahiliyah, jikalau datang kabar kelahiran anak mereka, yang lahir adalah anak wanita, wajah mereka berubah hitam memerah, sangat emosional dan marah. Tapi kita alhamdulillah belum lahir udah tahu. Dengan kecanggihan alat di masa ini, ya, kalau timbul rasa kecewa
perasaan tidak ridha, tidak suka, maka ini adalah jenis di antara jenis akhlak orang-orang jahiliyah. Allah mengatakan yatawara minal qaum, mereka bersembunyi dari orang banyak, min su'i ma busyira bih, karena kabar buruk yang mereka dapatkan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu ala fi turab, apakah mereka akan membiarkan anak wanita itu hidup sambil menanggung kehinaan, ataukah mereka akan menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup di dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang telah mereka tetapkan. Jadi ayat ini ikhwatal iman, celaan terhadap kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak wanita. Islam datang dengan memuliakan wanita, memuliakan para wanita, terlebih anak wanita. Anak wanita punya keistimewaan, punya keutamaan yang khusus daripada anak laki-laki. Kita mengingat ikhwatal iman sebuah kisah salah seorang sahabat yang bernama Qais ibn Asim, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Ja'a Qais bin Asim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qais bin Asim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni wa'adtu thamaniya banatin li fil jahiliyah." Dahulu saya menguburkan hidup-hidup 8 anak wanita saya di zaman jahiliyah. 8 anak wanita Qais bin Asim dikubur dalam keadaan hidup-hidup oleh ayahnya. Apa kata Nabi SAW? Qala a'tiq an kulli wahidatin minha raqabah. Merdekakanlah dari setiap anak wanita yang engkau kuburkan satu orang budak. Nabi SAW perintahkan Qais bin Asim untuk memerdekakan setiap anak yang dia kuburkan hidup-hidup itu satu orang budak. Apa kata Qais bin Asim? Ya Rasulullah, inni sahibu ibil. Saya enggak punya budak wahai Rasulullah, tapi saya punya banyak onta. Qala ahdi in syi'ta an kulli wahidatin minhunna badanah. Kalau demikian, berikanlah hadiah setiap anak wanita yang engkau kuburkan, engkau gantikan dengan seekor onta. Di sini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah, juga disahihkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma' az-Zawaid. Adapun kisah Umar yang menguburkan anaknya dalam keadaan hidup-hidup, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, ini tidak datang dengan riwayat yang sahih, riwayat yang valid dari sahabat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang warid adalah kisah beliau dulu buat berhala dari kurma ajwa, ya. Kemudian ketika dia lapar dimakan. Itu yang menjadikan Umar kadang-kadang tertawa mengingat itu. Kami buat berhala dari kurma ajwa, ketika kami lapar kami makanlah berhala kami, kan. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, "Wala ya'lamul insanu an aina takunu khairiyatu." Manusia tidak mengetahui di manakah letak kebaikan yang Allah jadikan bagi dirinya. Kita berharap anak laki-laki, namun Allah menginginkan kebaikan bagi kita anak wanita. Makanya ingat prinsip ini para jamaah.
Allah telah tanamkan sebuah prinsip bagi setiap muslim di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 19. Jadikan ini prinsip dalam mengarungi kehidupan kita. Yang dalam kehidupan bisnis, dia harus mengarungi prinsip ini. Dalam berumah tangga, dia mengarungi prinsip ini. Apa prinsip itu? Allah katakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jikalau kalian membenci mereka, semoga saja apa yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Bisa jadi kita membenci sesuatu, namun di situ ada banyak kebaikan. Ini yang kita tanamkan. Tatkala kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik, kita menghadapi kesulitan, masalah, dan kita melihat itu bukanlah suatu kebaikan, melainkan itu adalah suatu kesulitan dan kesusahan bagi kita. Ingat ayat ini. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak dalam kebencian kalian tersebut. Ya, gedak kita para jamaah. Mungkinlah pesantren gedaknya dia tidak menang. Ya, kita tidak suka terhadap musibah yang kita hadapi. Tapi ingat, mungkin di dalam sesuatu yang kita benci itu terdapat apa? Kebaikan yang sangat banyak. Nah, ngombe yang udah bagus Ustaz, rong Aceh beseda ini. Noh. Ayolah, ngombe yang udah bagus, bisnisnya dia lancar Ustaz. Iya. Mungkin kalau bisnis kita lancar, bisnis kita baik, mungkin kita banyak melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ketika bisnis kita nggak baik, ya mungkin di situ kita rajin berdoa kepada Allah, rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tentang itu. Baik. Wa hakadzal banat, demikian anak wanita. Qad yakunu lil 'abdi fihinna khairun katsir fid dunya wa yakfi fi karahiyatihinna an yakraha ma radiyahu Allah lahu. Demikian anak wanita. Terkadang Allah menjadikan bagi hamba itu kebaikan pada anak wanita di dunia dan di akhirat. Perhatikan poin ini para jamaah. Cukuplah seseorang yang membenci anak wanita, dia membenci sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh luar biasa. Cukuplah seseorang dikatakan membenci mereka, dia membenci sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tatkala kita tidak menyukai anak wanita, di saat yang sama kita tidak menyukai sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Layak enggak seorang hamba membenci sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Jawabannya tidak layak, tidak pantas. Dia tidak cocok merabah santai. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa ba'dun nas, sebagian orang dia berinteraksi dengan istri, telah melahirkan anak wanita, muamalatan sayyi'ah, dengan muamalah yang jelek. Kenapa? Waladat lahu bintan, melahirkan baginya anak wanita. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Akhirnya disakitin terus istrinya. Pokoknya aku metang kamu madu doang engkai ini. Aduh, nina kanyan sugul ini yang no, orang Jawa. Oh, saya mau carikan kamu sudah ini madu asli, bukan madu murni. Kenapa? Kamu lahirin aja anak perempuan terus. Allahu akbar. Terjadilah gempa bumi. Taib, wa rubbama hajaraha,
atau talaqaha, atau akhadha yusiu ilaiha wa yu'iruha wa yu'ayyiruha, atau bisa saja dia memboikot istrinya, diceraikan, dia mulai melakukan kejelekan dan keburukan, mencacinya, mencelanya. Tidakkah suami seperti ini takut terhadap hukuman Allah ala zulmihi laha, karena dia telah menzalimi istrinya? Aqlaq, kata Syekh, berpikirlah dengan sadar. Sadarlah engkau. Pertanyaan, halil injab biyadiha am biyadi khaliqiha? Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, apakah itu berada di tangannya atau berada di tangan Allah? Jawabannya berada di Allah. Alaysat tasakhut, bukankah tidak ridha, mengeluh, tidak suka, minal i'tida'i ala dzatil ilahiyah, termasuk bentuk protes terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman Allah Ta'ala. Orang yang memprotes lahirnya anak wanita berarti dia sedang memprotes takdir Allah kepada dia. Jangan sampai ikhwatal iman, ya Allah, piran anak mama ini melayat anak mama saya. Ini salah satu bentuk kita tidak ridha terhadap keputusan Allah. Nah, perhatikan para jemaah, ini penting nih, kata Syekh. Summa liya'lam, hendaklah seseorang tahu, annallaha razaqal banati liman huwa akramu minka indallah. Ketahuilah, Allah telah memberikan karunia berupa anak wanita kepada makhluk yang lebih mulia darimu di sisi Allah. Seperti Nabi Lut, seperti Nabi Syuaib alaihi assalam, diberikan anak wanita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi dikasih anak wanita. Sekarang kita mau protes, nah kita dikasih anak wanita. Siapa nama anak? Anak Nabi yang menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Namanya ada perbedaan pendapat para ulama. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan namanya Safura. Safura bintu Syuaib. Ada yang mengatakan Safuriyah. Ini nama istri Nabi Musa, Safura atau Safuriyah. Nama yang menjadi siapa? Istri Nabi Musa, anaknya Nabi Syuaib. Baik. Nabi Lut alaihi salam, berapa anaknya? Yang wanita 2, namanya Ritha. Kemudian yang satu Za'rata wa Ritha. Itu 2 nama anak wanita seorang Nabi Lut alaihi salam. Kemudian kita bukan nabi, bukan apa-apa, merotes. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walam ya'shulin nabi waladun. Tidak ada seorang anak lelaki pun yang dimiliki oleh Nabi SAW hidup. Ada? Enggak ada. Yang hidup anak wanita beliau siapa? Fatimah Allah Ta'ala anha. Lihat ikhwatal iman. Kemudian kita mau protes. Makanya kata Syekh menyebutkan sebuah kisah yang lucu. Seorang lelaki dari Arab yukanna bi Abi Hamzah, diberikan kunyah Abu Hamzah.
Ad-Dhabi, Abu Hamzah Ad-Dhabi namanya. Tazawwaja imra'atan, dia menikahi seorang wanita, harap istrinya melahirkan anak laki-laki. Akhirnya istrinya melahirkan anak wanita. Fahajara khaymata zawjatihi li shiddati ghaidatin min wiladatiha al-unsa. Akhirnya marah sejadi-jadinya. Dia tinggalkan istrinya. Ya, karena istrinya sudah melahirkan anak wanita. Dia tidur di tempat yang lain para jamaah, tidak mau tidur sama istrinya. Ini Abu Hamzah ini enggak mau tidur bersama istrinya. Suatu ketika lewatlah Abu Hamzah ini di rumah istrinya. Pada saat itu sang istri melantunkan bait syair. Apa kata istrinya? Perhatikan para jamaah. Ma li Abi Hamzata la ya'tina wa yadhillu fil bait alladhi yalina ghadbana alla nalidul banina tallahi ma dhalika fi aydina wa innama na'khudhu ma u'tina fanahnu kal ardi lizari'ina nunbitu ma qad zara'uhu fina. Apa arti bait syair ini? Abu Hamzah tidak mau mendatangi kami. Suaminya ngintip dengan luar. Suaminya ngintip, istrinya lagi melantunkan bait syair. Kenapa Abu Hamzah tidak mau datang kepada kami? Ia berteduh di rumah yang masih sudi, berbelas kasih dengan diri kami. Ia murka, ia marah agar kami tidak melahirkan seorang anak wanita. Padahal demi Allah, urusan itu bukanlah di tangan kami. Sesungguhnya kami hanya mengambil apa yang diberikan oleh Allah kepada kami. Kami ini ibarat tanah yang akan menumbuhkan sesuatu yang sudah ditanam. Kami hanyalah menumbuhkan apa yang ditanam pada diri kami. Kemudian ikhwatal iman, setelah mendengar bait syair ini, ya, Abu Hamzah spontan timbul dalam hatinya kecintaan seorang ayah, naluri cinta seorang ayah. Ia masuk ke dalam rumah, kemudian dia mencium kepala istri dan anak wanitanya. Jadi apa kata istrinya? Ya, kan gadak Abu Hamzah ini. Kumbena pun gadak kita silang alahirang anak Nina. Padahal urusan Nina mama ini nak kami epena dengan Nina ini. Allah epena. Kami niki ibarat tanah, apa sih talap ini yakin tiu. Dia tertawa gin milenya. Akhirnya Abu Hamzah ini apa? Timbullah spontanitas rasa cinta seorang ayah kepada anaknya dan kepada istrinya. Baik. Nah, ini dia pembahasan yang kita tunggu-tunggu para jamaah. Al-Islam yaj'alu min tarbiyatil banati tariqi ila al-jannah. Islam menjadikan dari pendidikan anak at-tariqa ila dukhulil jannah, jalan menuju surga. Ya, para jamaah, setelah kita dengar hadis-hadis ini, berarti sekarang kita pengen punya anak wanita. Namun terdengar hadis niki, kita dengar hadis ini nih, kita pengen punya anak wanita. Kita baca hadis yang pertama. Rawi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak wanita, 3 anak wanita, yu'wihinna, memberinya tempat tinggal, wa yarhamuhunna, dia mengasihinya, wa yakfuluhunna, kemudian dia menanggungnya kebutuhannya,
wajabat lahul jannatul battah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Wajib masuk dalam surga. Datanglah seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa in kanat itsnatain," kalau cuma 2 anak wanita. Qala wa in kanat itsnatain, meskipun 2 anak wanita. Nabi mengatakan 3. Namun sahabat yang satu ini mengatakan, bau kedua Rasulullah, bau 2, bisa 2 anak wanita. Nah, berarti karang ben ini karang sai. Nah, apa rasai pada yang pusat mube tadahna ini. Oh, nangka dengar. Hadis yang kedua, hadis Anas. Kata Nabi SAW, hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Man 'ala jariyatain hatta tablugha, barang siapa yang mengasuh 2 anak wanita sampai dia dewasa, jaa yaumal qiyamati wa huwa ana wa huwa, dia akan datang hari kiamat, aku dan dia. Wa dhamma asabi'ahu, sembari Nabi SAW merapatkan jari-jarinya. Rapat para jamaah, dekat. Artinya sangat. Seorang bapak, seorang ibu yang maksimal totalitas mendidik anak-anak wanita mereka, wajib baginya surga. Kemudian derajatnya, manzilahnya, kedudukannya sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Ustaz, bagaimana kalau anak cuma punya anak semata wayang? Apa di semata wayang? Hah? Enggak sahih. Ya. Satu-satunya pewaris tahta. Cuman punya anak wanita semata wayang. Perhatikan hadisnya. Hadis Abu Daud dari Abdullah bin Abbas. Mau punya anak 1, mau punya anak 2, mau punya anak 3, berapa lagi nalui? Apalagi dia jadi abul banat, bapak seorang anak wanita. Berapa dia punya? 5 anak wanita. La ilaha illallah. Ya. Wali kanyan terus ini. Jemaah nikahan, laun nikahan. Ya. Kalau sudah selesai para jemaah, udah tanggung jawab suaminya. Yang penting antum sudah serius mendidik, mengajar. Kasih nafkah dengan baik. Ya. Sudah selesai dewasa, menikah dia. Udah. Antum insya Allah akan dapat keutamaan ini. Bapak pira anak kan, Nina? Nah, ilallah pas jamaah hadis ini telu. Telu. Kareng pira teh man? Seniman berari. Oh, kareng sai berarti tugas nih. Wah, kareng sai. Kareng sai PR ini, pekerjaan rumah. Pak Irfan pira? Ah, juga mau masih. Arah di belakang Nina. Hah? Idanya. Arah anak Nina. Arah? Alhamdulillah. Bekat karang tepasun
suka para jamaah ini. Karang tepasu, karang tepaju. Masa Masri berapa? 5, Masya Allah. Lebih jamaah ini ya, para jamaah. Lebih jamaah. Ya. 5 katanya. Nabi menyebut tadi 3, ditawar sama sahabat 2, dikasih 2 sama Nabi. Bahkan hadis Abdullah bin Abbas ini berapa? 1. Kata Nabi SAW, man kanat lahu unsa, barang siapa yang memiliki 1 anak wanita, falam yaidha walam yuhinha walam yu'sir waladahu 'alaiha, tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menghinakannya, tidak mengutamakan anak laki-laki dibanding dia. Apa kata Nabi SAW? Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ngumbe yang kontau start nangka ini ndara anak nina tembus saya ini Abul Banin, bapaknya anak laki-laki. Nah, ada hadis yang lain, ini kegembiraan. Apa hadis yang lain? Dia punya 2 saudari. 2 saudari semeton Nina. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Wa an fadli ma qama bi tarbiyati ibnatain ukhtain. Wa an Anas bin Malik yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang mendidik 2 anak wanita atau 2 saudari wanita. Lagu Ustaz kan darah semua tonton ini nih. Bah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sabar. Berarti carilah pintu surga melalui jalan yang lain. Kata Nabi SAW, man 'ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalathan hatta yabni aw yamutu anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain wa asyara bi usbihi al-wusta wallati taliha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengasuh anak wanita atau 3 atau 2 saudari perempuannya atau 3 sampai mereka mampu mandiri atau dia meninggal dunia, maka dia akan masuk, aku dan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Jari tengah dan apa? Telun. Nah, begini Nabi isyarat. Sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, apa yang kita ambil dari faedah dari hadis ini? Kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, hadis-hadis ini ikhwatal iman menunjukkan keutamaan anak wanita di dalam agama Islam. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan berbuat baik kepada anak-anak wanita, menafkahi mereka, bersabar dalam mendidiknya, bersabar dalam mengurus urusan mereka, akan diberikan ganjaran surga. Anak wanita ini istimewa dibandingkan dengan anak laki-laki. Bayangkan orang tua yang sanggup mengurus nafkahnya, ya, mengurus pendidikannya, sabar dalam mengurus urusan mereka, dijamin surga, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga.
Faedah yang kedua, anak wanita merupakan ujian bagi seorang orang tua. Anak wanita ujian bagi orang tua. Sebagaimana kita katakan tadi, sebagian orang tidak suka dengan anak wanita, namun sangat bahagia dengan kehadiran anak laki-laki. Ya, maka mereka menganggap hadirnya itu adalah sebuah ujian. Makanya Imam Nawawi mengatakan, ya, anak wanita itu disebut apa? Ibtila. Anak wanita disebut sebagai apa? Ujian. Kenapa? Karena umumnya manusia, para lelaki tidak menyukai kehadiran mereka. Sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Maka ikhwatal iman, ujian dihadapi dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan kekuatan. Mendidik anak, modal utama adalah ilmu. Kemudian kekuatan kesabaran, kekuatan kesungguhan. Ya, emang kebanyakan kita ini orang tua yang emang sabar kita itu, sumbu kesabaran kita itu pendek. Sumbu sabar kita sebagai orang tua itu pendek. Kenapa? Gecap tegedekan, ya, cepat marah, cepat emosi. Maka perhatikan dengan baik-baik para orang tua yang memiliki anak wanita. Nah, jangan berikan kebebasan anak-anak kita ini. Kasih kunci motor, kasih kebebasan. Pegang HP, dikasih kebebasan. Oh, ini bahaya, berat ini. Dahulu anak-anak wanita di zaman lampau, dia tidak akan rusak kecuali didatangi oleh temannya yang rusak. Sekarang anak wanita kita akan rusak, akan bisa dirusak di dalam rumah kita sendiri. Karena apa? Orang tua tidak pandai, tidak piawai dalam mengontrol alat genggaman yang dipegang oleh anaknya. Orang tua berhak cari tahu apa isi HP anaknya itu. Harus. Itu bagian dari ghirah kita, kecemburuan kita terhadap anak-anak wanita kita. Makanya yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ya. Orang tua mungkin tidak tahu anaknya hari ini berhubungan dengan si A, besok sama si B, besok sama si C. Kemudian ya, yang namanya manusia, laki-laki satu sama lain saling ngasih tahu, ah ini wanita, udah saya mau hubungin dia begini. Akhirnya yang dirusak nama anak kita. Makanya orang tua harus waspada ya, kota lima ini nih. Nah ini, mana dia? Ah ini nih para jemaah. Hati-hati dengan alat ini. Kebaikannya ada, kejelekannya juga banyak. Hati-hati. Bahkan saya pernah mendengar kisah yang terjadi, ya, seorang yang sekolah di pesantren, dia kirimin fotonya yang tak layak kepada pacarnya. Ya. Nah ini bahayanya para jemaah kalau kita tidak mengontrol. Maka cocok anak wanita disebut apa? Ibtilah, ujian. Baik, faedah yang ketiga dari hadis-hadis tadi, maksud dari mengayomi dan mengasuh anak wanita, yu'wihinna wa yahmiluhunna. Mengasuh, mengayomi, apa maksudnya? Satu, nafkah,
makan, pakaian, pendidikan, tarbiyah. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud kata man ala jariyatain, man ala, barang siapa yang mengasuh, mengayomi, artinya kata beliau menunaikan hak-hak mereka dengan nafkah dan pendidikan. Apa artinya mengasuh, mengayomi? Apa artinya? Memberikan nafkah, menunaikan hak-hak mereka, dan pendidikan serta kebutuhan yang lain. Ini maksudnya. Dan ingat, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ganjaran yang besar ini membutuhkan perjuangan yang berat. Nabi memberikan ganjaran dengan surga, artinya mendidik anak wanita itu memang butuh ekstra. Maka enggak, kalau anak laki mau pergi sekolah, lalu be, angkat kulang ngatong mah, nih sanguka, angkat be. Lamun anak nina, enggak aku coba-coba lepas para jamaah. Enggak bisa. Dia musafir harus dengan apa? Dengan mahram, dan mahramnya bukan sembarangan. Yang telah ditetapkan oleh agama jadi mahramnya, itu yang layak menjadi pendampingnya dalam safarnya. Enggak sembarang para jamaah. Makanya kata disebutkan di sini oleh Syekh, ya, menukilkan ucapan Ibnu Battal rahimahullah, haqqun ala man sami'a hadzal hadis. Maka sangat layaklah, suatu keharusan bagi orang yang mendengar hadis ini, an ya'mala bihi, dia mengamalkannya, liyakuna rafiqan nabi fil jannah sallallahu alaihi wasallam, agar ia menjadi pendamping Nabi di surga. Sai mele jadi pendamping Nabi alaihi salatu wassalam, dia harus mampu mengurus anak wanitanya dengan baik. Wala manzilata fil akhir afdal min dzalik, karena tidak ada kedudukan yang paling tinggi dan mulia daripada bersama dan menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Makanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, apa permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Karena itu derajat yang luar biasa. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada menjadi pendamping sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, ya, inilah dia hadyun Nabi, petunjuk Nabi SAW tentang anak wanita. Ya, dan bagaimana Islam mengangkat kedudukan para wanita. Islam meletakkan suatu surat khusus dalam Al-Quran, surat An-Nisa, yang berbicara tentang seputar hukum para wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal, nggak ada surat para lelaki, yang ada surat para wanita. An-Nisa sebagai bentuk Islam mengangkat kedudukan mereka dan derajat mereka. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan pertemuan berikutnya akan ada pembahasan al-adzanu fi udhunil maulud, bagaimana hukum azan di telinga bayi, ya, anak yang baru lahir. Bagaimana pendapat para ulama, nanti kita akan sebutkan pembahasan ini. Ya, apa perbedaan pendapat kalangan para ulama kita, dan apa pendapat yang lebih kuat akan datang insyaallah taala. Silakan azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Silakan Anda bertanya. Merdekakan budak. Hah? Apakah dia itu Denda. padahal kan dia lakukan di masa jahiliyah dan bukan masa Islam. Baik. Pertanyaannya tentang sahabat yang tadi yang mengubur anaknya, Qais ibn Asim, yang menguburkan 8 anak wanitanya. Apakah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia memerdekakan budak atau menyedekahkan seekor onta untuk setiap anak itu adalah denda, padahal kan di zaman jahiliyah? Baik, kita katakan ikhwatal iman, itu adalah perintah Nabi SAW. Kalau itu perintah, maka itu adalah suatu keharusan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia diperintahkan bayar apa? Bayar kafarat. Nah, meskipun ini dilakukan di zaman jahiliyah, namun Nabi tetap mengatakan itu suatu pelanggaran. Karena Nabi SAW tidak mungkin akan membuat hukum sendiri, berijtihad dengan perasaan beliau, tidak. Namun beliau mengeluarkan suatu hukum berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita dengan akal kita mengatakan, kenapa Nabi suruh dia padahal kan zaman jahiliyah? Namun itulah perintah Nabi SAW. Ya, Nabi perintahkan, maka itu menunjukkan adalah suatu keharusan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan lain? Mas Ri? Baik, kalau tidak ada demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kajian kita pada malam niki mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.